Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Solehin. Salam sehat. Pada video kali ini merupakan video pembelajaran sebagai bagian dari pembelajaran kolaboratif antara Universitas Budi Luhur dengan Universitas Tribhuwana Kalabahi Nusa Tenggara Timur. Baik, kita akan belajar mengenai metodologi dalam data mining atau dalam metodologi pengembangan data mining ya. Ada beberapa metodologi pengembangan data mining yang cukup populer dan banyak dipakai. Yang pertama adalah CRISP-DM. Ya, ini banyak banget orang pakai dan memang sangat populer. Singkatan dari Cross Industry Standard Process for Data Mining, terdiri dari beberapa tahap ya, dari mulai business understanding, data understanding, ya, data preparation, modeling, evaluasi dan juga deployment. Ya. Kemudian yang kedua ada KDD atau Knowledge Discovery in Database. Ya, ini merupakan pendekatan yang sebenarnya lebih luas ya dari penambangan data itu sendiri karena bisa dipakai tidak cuma dalam konteks data mining atau penambangan data, tapi bisa dipakai untuk konteks penggalian informasi yang lain. Ya. Oke, kemudian ternyata ada metode namanya SENMA. SENMA ini singkatan dari Sample, Explore, Modify, Model, dan Assess. Ini merupakan metodologi yang dikembangkan oleh SAS Institute. Ya, ini memiliki tiga tahap. Yang pertama adalah memilih sampel, melakukan eksplorasi data, modifikasi data, pemodelan, hingga nanti akhirnya adalah mengakses atau melakukan penilaian terhadap model yang dihasilkan. Terakhir ada metode TDSP, Team Data Science Process. TDSP adalah metodologi yang diperkenalkan oleh Microsoft untuk mengembangkan solusi data science. Ini mencakup beberapa tahapan, ada perencanaan proyek, persiapan data, pemodelan, evaluasi, hingga nanti deployment atau penyebaran. Oke, kita sedikit bahas satu persatu modelnya ya secara overview atau singkat gitu ya. Yang pertama CRISP-DM. Ya, seperti tadi disampaikan bahwa CRISP-DM ada 6 proses utama. Dari mulai business understanding, data preparation, pemodelan atau modeling, ya, evaluasi, ya, dan terakhir ada deployment. Semua berfokus atau ada center of process yaitu ada sumbernya itu data. Semua berbasis pada data. CRISP-DM ini dikembangkan oleh sebuah konsorsium yang terdiri dari beberapa organisasi, baik itu bisnis maupun teknologi, ada Daimler-Benz, ada OHRA, ada Integral Solution, dan sebagainya. Ini memang inisiasinya tahun 90-an. Keunggulan dari model ini atau metodologi ini adalah sifatnya universal, kerangka kerjanya itu baik atau terstruktur, fleksibel, bisa diterapkan di banyak kasus, dan juga berorientasi pada bisnis. Karena proses utama dari CRISP-DM, tujuan utamanya adalah bagaimana kita memahami bisnis dan menyelesaikan persoalan bisnis. Jadi ini banyak disukai oleh ya, implementer-implementer data mining di bidang atau dalam kaitannya dengan membantu penyelesaian di permasalahan bisnis. Ya. Yang kedua adalah knowledge discovery in database. Seperti yang disebutkan, ini sebelumnya adalah ini merupakan ya sudah ada ya sebelum adanya konsep metodologi seperti CRISP-DM atau yang lainnya. Karena ini pada dasarnya tidak spesifik ke data mining, tapi lebih spesifik bagaimana penggalian knowledge ya di dalam suatu data. Sehingga prosesnya ya dari mulai data ya, data kemudian dilakukan seleksi, dilakukan preprocessing, transformasi, kemudian data mining gitu kan ya. Jadi data mining bagian dari KDD gitu kan ya. Di dalamnya ada proses mining di situ. Ya, si keunggulannya ini sifatnya holistik, fleksibel, kemudian ada pengenalan masalah baru dengan baik, pengenalan informasi tersembunyi itu bisa dilakukan juga dengan model ini. Ya, tapi karena terlalu holistik tadi, seringkali tidak terlalu spesifik terhadap tujuan dari data mining itu sendiri gitu kan ya. Nah, maka orang lebih suka atau lebih sering menggunakan metodologi yang lain. Nah, yang ketiga adalah SEMMA ya, atau Sample, Explore, Modify, Model, Assess. Ini dikembangkan oleh SAS Institute yang memang didesain khusus untuk perangkat lunak yang berbasis pada SAS Enterprise ya, SAS Enterprise Miner.
Nah, sehingga metodologi ini paling cocok ya untuk digunakan di perangkat lunaknya SAS. Ya, tahapannya pada dasarnya sama gitu ya, dari mulai data itu sendiri dieksplor, dimodify, dimodelkan hingga terakhir adalah dievaluasi. Ya, ini tahapannya ada 5. Ya. Nah, selanjutnya adalah TDSP. TDSP ini dikembangkan oleh Microsoft yang dirancang khusus untuk proyek-proyek data science berbasis pada teknologi-teknologi Microsoft. Jadi, kalau teman-teman menggunakan katakanlah produk-produk Microsoft ya, maka mungkin metodologi ini lebih cocok. Ya. Jadi dimulainya atau prosesnya kurang lebih sama ya, dari mulai business understanding, kemudian data akuisisi atau pengambilan data ya dari source mana gitu ya, kita kumpulkan, baru nanti dilakukan deployment atau modeling. Nah, ini fleksibilitasnya tinggi karena eh, prosesnya itu bisa bisa loncat kemana-mana gitu, tergantung dari kondisi yang ada. Bisa jadi dari business understanding langsung dilakukan pemodelan karena mungkin data akuisisinya sudah ada, sudah terintegrasi dan seterusnya. Ya. Oke, dari metodologi tersebut mana yang perlu dipakai atau mana yang harus dipakai ya sesuaikan dengan kebutuhan kebutuhan proyeknya. Kalau misalnya terkait dengan eh, bisnis atau dengan apa namanya proyek yang sifatnya menemukan pengetahuan untuk keperluan membantu bisnis, mungkin CRISP-DM atau knowledge discovery in database itu itu lebih cocok gitu ya. Kalau kita mau mencari fleksibilitas, sepertinya CRISP-DM sama SEMA ini tidak cocok karena terlalu kaku ya, karena tahapannya sudah jelas. Maka kita bisa menggunakan knowledge discovery in database yang lebih konseptual, lebih fleksibel. Kalau perangkat lunak yang digunakan itu apa? Kalau misalnya kita pakai misalnya produknya Microsoft, maka kita pakai TDSP. Tapi kalau kita pakai produknya SAS, mungkin pakai Senma. Jadi tergantung dari perangkat lunak yang digunakan. Kalau di luar itu mungkin kita bisa lebih fleksibel menggunakan metodologi mana yang akan kita pakai. Ya, kemudian tim dan keterlibatan bisnis ini juga bisa jadi salah satu pemilihan gitu kan ya. Kalau kita punya katakanlah orang-orang yang bisa secara teknis, ya, maka kita bisa menggunakan mungkin CRISP DM yang lebih fleksibel ya. Tapi kalau orang-orangnya itu memiliki apa namanya pengetahuan di bidang Microsoft atau produk-produk Microsoft, mungkin bisa pakai TDSP. Jadi tergantung dari resource yang kita miliki. Orientasi bisnis, kemudian besarnya kompleksitas data itu juga bisa menjadi pertimbangan dalam memilih metode atau metodologi yang mana. Pada dasarnya setiap metodologi punya kelebihan dan kekurangan, ya sehingga kita bisa pakai salah satu, kita ikuti, dan yang penting bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.